Streamer Awards 2025. Tahun ini Streamer Awards kembali diadakan. Gue kemarin awalnya mau vote juga nominasinya, tapi karena nggak sempat, jadi ya udah kita vote aja pas udah ada nominasinya. Sedikit penjelasan mengenai Streamer Awards ini. Event The Streamer Awards ini dibuat oleh Cutie Cinderella, seorang streamer Twitch juga, Ludwiger fans kalau kalian tahu. Ide ini muncul karena kurangnya penghargaan yang benar-benar fokus ke live streamer. Makanya acara ini dibuat atas inisiatif para streamer, bukan dari platformnya, yaitu Twitch. Tapi tetap acara ini juga disponsori oleh Twitch. Dan pengisi acaranya pun juga diambil dari para streamer. Jadi pembawaannya lebih genuine dan lebih nyambung, karena mereka udah paham industrinya dan saling kenal juga dengan tamu-tamunya. Jadi acara ini nggak yang terlalu formal ataupun full scripted. Event ini pertama kali diadakan di tahun 2021 di Los Angeles. Acaranya selalu diadakan langsung di Los Angeles karena ada banyak streamer yang base-nya tinggal di sana. Makanya nominasi ini juga bisa dibilang berfokus ke streamer di Amerika atau English streamer yang mereka tahu dan populer juga di sana. Kalau streamer Indo atau negara lain yang pakai bahasa regionnya masing-masing dan audiensnya pun juga cuma dari negaranya sendiri, ya jelas gak bakal masuk nominasi. Karena rata-rata penonton luar juga pasti gak tahu siapa itu Windah Basudara, siapa itu DNKT. Jadi jelas walaupun viewersnya banyak pun tetap gak bakal masuk nominasi di sini. Karena audiensnya bukan internasional. Tapi memang karena event ini diadakan oleh streamer sendiri, jadi event ini kelihatan dari komunitas streamer untuk komunitas streamer, bukan ajang korporat besar, resmi dan benar-benar global. Karena ya kalau dibuat beneran global, kayaknya nggak bakal seru dan jadi gak relevan untuk semua. Kalau semuanya diukur dari angka global dan popularitas di regionnya masing-masing, ya percuma. Misal Windah menang di salah satu nominasi Streamer Awards ini, buat mereka viewer luar bakal mikir, who the fuck is this guy? Dan gak bakal peduli juga. Karena mereka gak tahu, gak ngerti kontennya, dan gak bakal ngikutin juga. Karena secara bahasa, konten, audiens, jokes, semuanya udah berbeda. Gak bisa dipaksain untuk relevan ke semua audiens di seluruh dunia. Itulah makanya kenapa gue kemarin bilang fitur autodub YouTube itu sampah. Ya karena gak semua konten bisa relevan untuk semua orang secara global, walaupun udah di dubbing sekalipun. Jadi ya memang acara kayak gini lebih baik dibagi berdasarkan regionnya masing-masing aja, atau komunitas besarnya aja. Baru tuh kalau mau dibikin rank global ya silahkan. Indo bikin Streamer Awards-nya sendiri. Di luar ada The Streamer Awards yang fokusnya ke kreator internasional bahasa Inggris. Dan negara lain juga bisa bikin event Streamer Awards-nya sendiri untuk regionnya. Karena acara The Streamer Awards ini emang sangat komunitas sentris, jadi banyak streamer dan fansnya yang sangat antusias untuk berpartisipasi. Bikin event ini jadi bukan sekedar penghargaan formal, tapi juga momen komunitas. Mereka para streamer dan fansnya sampai saling promosi dan mengajak orang-orang untuk ikut vote streamer favoritnya di nominasi yang terpilih. Kemudian ketika streamernya menang pun, ini jadi suatu awards yang dibanggakan, bukan sekedar penghargaan kosong yang orang-orang gak peduli, hingga pemenangnya pun mungkin gak terlalu membanggakan itu. Ini juga jadi alasan kenapa acara awards gini lebih bagus dan seru kalau diadakan per region dan satu komunitas besarnya aja masing-masing. Jadi dengan QT sebagai inisiator atau yang mengadakan acara ini, jadi lebih tahu dengan perkembangan industrinya dan juga lebih terbuka dengan komunitasnya. Bukan dikontrol atau diadakan secara tertutup oleh korporat. Walaupun memang jadi ada kemungkinan bias dari QT-nya itu sendiri. Misal siapa aja streamer yang dekat atau dia tahu dan sering collab sama QT, jadi bikin dia untuk memilih streamer tersebut untuk masuk ke nominasi di sini. Tapi again, ya acara ini emang udah didesain komunitas sentris, bukan bener-bener globally. Jadi ya udah. Oke, kita langsung aja ke halaman votingnya. Kalian juga bisa ikut voting langsung di sini. Linknya gue kasih di deskripsi. Kalian cuma perlu login pakai Google atau akun Twitch kalian masing-masing. You can skip categories that you do not want to vote for. You can also come back later and update your submission. Voting will close on Saturday, November 29. Oh ya, dan disclaimer. Siapapun yang gue vote di sini, semuanya bersifat subjektif, berdasarkan pilihan gue pribadi, dan kalian pun juga bisa ikut vote masing-masing sesuai pilihan diri kalian sendiri. Oke, langsung ke kategori yang pertama, Best Music Streamer.
Streamer who creates the best music content, showcasing talents such as singing, playing instrument, DJ, producing, composing, or more. Ya di sini kalian bisa lihat klipnya masing-masing dulu kalau mau. Tapi kalau udah tahu pilihan kalian siapa, ya langsung aja vote. Di sini pastinya ada Blacky Boy Max yang gue tahu di sini cuma PBM, DDG, Eddie at Home dan Keisan aja. Tapi di sini gue bakal pilih Blacky Boy Max karena jujur mungkin dia yang popularitas dan viewersnya paling banyak dan konsisten juga. Dan di tahun ini gue suka musiknya yang Victory Lap yang collab sama Fred Again dan Skepta. Dia juga udah collab sama banyak musisi populer lain, aktif buat musik baru dan MV-nya. Jadi ya Blacky Boy Max. Next, Best Creative Art Streamer. Streamer who creates the best art, food and drink, dance, cosplay, SMR, or makers and crafting content among others, excluding musik. Oke, karena musik udah ada kategori khususnya tadi. Di sini gue jujur gak ngikutin banyak, tapi gue tahu beberapa dari mereka dan kemungkinan besar banyak orang yang pasti bakal milih Emiru karena dia yang paling terkenal dan besar di sini. Kemudian dia juga sering collab dengan streamer lainnya. Jadi mungkin gue di sini bantu support aja Barley the Bull, walaupun ya kayaknya nggak bakal menang. Next, Best Roleplay Streamer. Streamer who delivers the most entertaining roleplay games like GTA RP, Rust, VR Chat. Oke. Gue jujur gak nontonin streamer yang main RP, tapi cuma lihat aja sekilas atau klip-klipnya. Kayak yang gue lihat main GTA RP itu XQC, Venom, Keisan. Ya sisanya gue gak tahu. Ini siapa ini Lord Kebun? Kocak juga namanya. Tapi di sini mungkin gue pilih Venom karena gue lihat dia sering live stream GTA RP tahun ini. Best MOBA Streamer. Streamer who creates the best MOBA content, playing games like League of Legends, Dota 2, Pokemon Unite. Oke. Di sini gue langsung aja pilih Cadral karena dia yang paling gue tahu untuk kategori MOBA ini. Dia kalau restream nonton match LoL, viewersnya pasti nyampe ratusan ribu. Best Brand Partner. Awarded to a brand that is helping streamers' aspiration come true through brand partnership and sponsorship. Oke. AT&T, ini gue jarang lihat. Gamershops, ini gue tahu dan sering lihat banyak streamer atau kreator yang disponsorin ini. Lalu Cash App, yang gue cuma lihat di sponsor Fest Subathon kemarin. Dan ya jelas, menurut gue Red Bull pemenangnya. Karena ada banyak event dan streamer yang disponsorin langsung sama Red Bull. Contohnya Streamer Games 2025 buatan Ludwig, itu jelas disponsorin Red Bull, logonya besar di situ. Karena dia sendiri juga udah jadi Red Bull atlet atau streamer kalau gak salah. Dan masih ada banyak event lainnya yang gue lihat disupport sama Red Bull. Jadi ya Red Bull. Next, Best Battle Royale Streamer. Streamer who creates the best Battle Royale content with games like Fortnite, Apex Legends, PUBG, Call of Duty, Fall Guys, and others. Ya di sini ada beberapa nama besar, tapi gue kayaknya bakal langsung aja pilih Clicks. Best Strategy Game Streamer. Streamer who creates the best content with strategy games. Nah, ini gue tahu dan nontonin beberapa lah. Tapi di sini gue langsung aja bakal pilih Jingzi. Gue udah sering lihat klip dan live stream Clash Royale-nya. Di tahun ini dia nantangin banyak streamer, termasuk juga iShowSpeed waktu itu. Jadi kemungkinan juga dia yang bakal menang di kategori ini. Next, Best Reality Streamer. Streamer who flawlessly creates the best blend of VRL and desktop content. Nah, kalau di sini gue pilih antara Adapt atau Stable Ronaldo. Tapi karena Adapt udah dapat nominasi di kategori lain, jadi ya di sini kayaknya gue bakal pilih Ron yang menang. Best IRL Streamer. Streamer who dedicates themselves to creating the best IRL content. Presented by TVU. Gila. Buat kalian yang gak tahu TVU ini perangkat buat live streaming IRL yang harganya gila. Harganya ini sampai ratusan juta atau mungkin sekitar ya seharga mobil. Makanya nggak semua streamer bisa punya device ini. Khusus streamer besar aja yang udah mampu atau disponsorin langsung sama TVU-nya. Kalian bisa lihat di beberapa streamer besar yang kameramennya udah pakai tas hitam list hijau kayak gini. Itu di dalamnya pakai device TVU. Dan kemarin waktu Face Subathon 2 semua membernya udah punya device ini dan pamerin waktu day one hosternya. Semua itu hanya demi bisa dapetin high bitrate di streamnya. Dan di nominasinya ini ada iShowSpeed yang jelas kayaknya bakal dengan mudah langsung jadi pemenang di kategori ini. Karena level yang bisa ngalahin iShowSpeed itu kayaknya cuma Kai Cenat. Ya walaupun Extra Emily juga
kemungkinan besar bisa menang. Tapi di sini gue pilih iShowSpeed. Stream Game of the Year, the most entertaining novel, collaborative or fun game to watch on stream during the past year. Di sini ada Expedition 33, Peak, Repo, Marvel Rivals, sama Schedule One. Kalau di The Game Awards, ya gue jelas bakal pilih Expedition 33. Tapi kalau di sini game yang fun dan entertaining di stream, kayaknya gue bakal pilih Peak, karena ini juga game collab dan lebih entertain aja. Best Content Organization, Esports or Content Organization or Group that produce the best content during the past year. Ya, di sini gue tahu keempat-empatnya. Ya beberapa dari kalian mungkin taunya cuma Hololive, VTuber, karena mereka juga ada di Indo. OSCS ini gue tahu dari Jason Duane. Ya ini grup buatan Arki, Yugi dan lainnya lah, circle pertemanannya. Memang grup mereka ini kecil, bukan resmi dan besar, bukan korporat kayak grup lainnya di sini. Hanya sekedar circle pertemanan kecil, tapi udah bisa masuk ke nominasi ini dan bersanding dengan nama grup besar lainnya aja, udah jadi pencapaian yang bagus buat mereka. Dan di sini kandidat kuatnya menurut gua adalah AMP dan FaZe Clan. Buat yang nggak tahu, AMP itu grupnya Ksenat. Tapi karena di tahun ini gua ngelihat perkembangan FaZe yang sangat signifikan, terus naik dari tahun sebelumnya, dan banyak membernya yang juga berkembang drastis dibanding AMP yang kelihatannya jarang bikin collab stream antar member dan kelihatan kurang aktif juga. Jadi ya jelas pilihan gue di sini adalah FaZe Clan. Best Stream Duo, two streamers who consistently create the most entertaining content together. Oke, di sini gue tahu semuanya dan pernah lihat semuanya. Arki and Yugi, mereka selain udah satu grup juga udah biasa stream bareng atau bahkan selalu stream bareng dan sering muncul di berbagai stream selalu berdua. Jason Duane dan Sakura Shimko, di tahun ini mereka bikin momentum atau bisa dibilang internet fenomena yang munculin banyak parasosial dan naikin engagement Jason Duane juga. Mulai dari Jason nelpon Kaide ke streamer prom, kemudian beberapa kali collab, trip ke Jepang, streamer games, sampai ada drama, dan akhirnya muncul lagi di FaZe Button sampai saat ini. Kemudian si Dog and Iron Mouse, ini VTuber collab sama streamer biasa. Gue udah beberapa kali lihat stream mereka juga. Lalu Lazy and Marlon, ini juga jadi the best duo. Banyak banget klip atau momen entertaining dari collab mereka berdua. Lalu Agent and Extremely, yang gue udah lihat juga beberapa klipnya. Tapi dari semua ini, pilihan gue ada di antara Jason Duane and Sakura sama Lazy and Marlon. Dua itu sih yang paling fun dan juga populer di tahun ini. Tapi kayaknya Jason Duane and Sakura lebih besar dan memang ini jadi tahun mereka. Jadi ya udah, best stream duo tahun ini mungkin Jason Duane and Sakura Shimko. Kemudian next, best stream collab. This award celebrates the most exciting one-time or limited time collaboration in live streaming during 2025. Pertama di sini ada Sina x Zelina Vega, WWE wrestler. Pokimane x Cats A yang gue kurang tahu. Ksenat x LeBron James, probably ini yang bakal jadi pemenangnya, jelas. Dan terakhir, Plagueboy Max x Fred Again, yang mana mereka collab bikin lagu Victory Lap yang udah gue ceritain tadi. Tapi di sini pemenangnya kayaknya bakal Ksenat, karena bro, dia bisa collab stream sama LeBron James, itu gila sih. Oke lanjut, Best Marathon Stream, awarded to the most impressive marathon stream. Pertama ada Stream for Humanity buatan Eminem Matthew, yang gue kurang tahu karena kita lihat dari klipnya aja ini mereka pakai bahasa Latin, jadi ya kita nggak ngerti. Kemudian ada FaZe Subaton, FaZe Clan. Nah bentar, di sini ada sedikit hal menarik yang mau gue ceritain. Jadi kemarin waktu awal voting Streamer Awards ini dibuka, gue gak langsung cek web ini, tapi gue nontonin dulu beberapa streamer yang juga live voting Streamer Awards di sini. Dan waktu gue lihat bagian ini, bentar, kok kayak kenal atau pernah lihat gitu. Karena sebenarnya ya itu gue sendiri yang buat atau edit, jadi gak asing lah dan kayak pernah lihat. Dan bener aja, pas gue lihat lagi lebih jelas, ada logo Neroxler di situ anjir. Gambar ini sebenarnya gue buat untuk post di Instagram Neroxler waktu FaZe Subaton baru dimulai. Dan lebih jelasnya lagi, kalian juga bisa lihat mereka juga pakai di post Instagram untuk nominasi FaZe Clan Subaton.
gue sih gak masalah ya desain gue dipakai. Gue justru udah seneng ketika desain gue dipakai di sini, karena secara gak langsung ya menurut gue ini udah jadi apresiasi lah dilihat banyak orang dan kreator dan juga face boys-nya itu sendiri. Toh gue buat post atau desain ini juga karena gue mau dan suka aja, dan pakai foto Face Clan, bukan aset original gue pribadi. Dan mereka pun juga gak ngehapus logo Netroxler-nya di sini. Ini jadi salah satu hal menarik di Streamer Awards tahun ini buat Netroxler. Kemudian ada Mafiaton 3 Kai Cenat yang sukses mencapai 1 juta subscribers Twitch. Kemudian Tour Ice-Speed di Amerika. Jujur aja, kalau dari pendapat gue pribadi, Marathon Speed di Amerika ini kurang hit dan gak sesukses IRL Tour negara lain. Pertama, mungkin dari kesalahan tim produksinya. Di stream Tour Amerikanya ini ada banyak kesalahan teknis yang fatal terjadi berkali-kali. Mulai dari masalah internet connection yang sempat mati selama satu segmen sampai selesai, kepotong gitu aja selama kurang lebih sekitar 30-40 menitan ketika Speed lagi berkunjung ke rumahnya Tom Brady, atlet football legend di Amerika. Makanya waktu itu Speed langsung crash out dan marahin tim produksinya di mobil. Kemudian ada lagi masalah mic, masalah transisi, dan juga waktu Speed reveal bus tour Amerikanya. Semuanya kacau karena tim produksinya. Nah, bro. Yo. Yo. Nah, production is tweaking. Yeah, they f***ed it. They f***ed it. The production f***ed it. Of course they f***ed it. Selain itu, di luar akibat kesalahan teknisnya, viewer stream IRL Amerika Ice-Speed ini jauh lebih rendah dari IRL Tour biasanya. Di sini, viewers rata-ratanya itu ada di kisaran 30.000 sampai 40.000 ketika aktif, dan kadang sempat turun ke 16.000 sampai 20.000 viewers. Sementara ketika dia IRL Tour di negara lain, viewersnya itu biasanya ada di atas 100.000, bahkan bisa 200.000, 300.000, atau paling rendahnya masih di kisaran 80.000 sampai 90.000 lah sampai end stream. Tapi rendahnya viewers Ice-Speed di Tour Amerikanya ini juga mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, waktu eventnya yang berbarengan dengan Mafiaton 3 Kai Cenat, dimana seharusnya hal ini gak terlalu berdampak karena keduanya punya audiens dan followers yang masif dan luas. Ketika viewers Ice-Speed cuma 40 ribuan di YouTube, ditambah sekitar 16-20 ribuan di Twitch, dia live stream di 2 platform sekaligus by the way. Meanwhile, Kai Cenat dengan Mafiaton 3-nya di Twitch, rata-rata viewersnya ada di atas 100.000. Bahkan ketika ada guest star bisa sampai 300.000 lebih, dan peaknya sampai di 700 ribuan viewers. Faktor lainnya, kemungkinan karena ini maraton non-stop, bukan stream event sehari kayak biasanya ketika tur di negara lain, itu mungkin juga berpengaruh. Tapi ketika jam aktifnya pun, rata-rata peak viewersnya nggak di atas 100.000. Yang jelas, kalau dari pendapat gue pribadi, yang kemungkinan akan menang Best Marathon tahun ini antara Mafiaton 3 dan Face Subathon 2. Mafiaton 3 sukses mencapai 1 juta subscribers di Twitch. Face Subathon 2 pun secara jumlah juga mencapai 1 juta subscribers. Pertama, Jason Win yang mencapai 300.000 subscribers. Kemudian sisanya 7 Facebookers lainnya juga berhasil mencapai 100.000 subscribers. Dan kalau pilihan gue pribadi, jelas Face Subathon 2. Gue salut dengan tim produksinya dan energi mereka semua yang bikin berbagai program dan event menarik di Subathonnya ini. Mereka saling support antar member, klip-klipnya juga berhasil mendominasi dan viral. Terlebih lagi, Face Subathon kedua ini perkembangannya cukup jauh dibanding Subathon pertamanya tahun lalu. Di Subathon pertamanya tahun lalu, subscribers tertingginya itu Jason Win yang mencapai 100.000 subscribers, yang mana 100.000 subscribers saja udah tinggi dan susah untuk dicapai. Dan sisanya ada di puluhan ribu yang kalau dijumlahin totalnya jadi 300 ribuan subscribers. Sementara di Face Subathon 2 tahun ini 300 ribu itu dipegang sama Jason Win sendiri, dengan member lainnya yang semuanya berhasil mencapai 100 ribu subscribers yang tahun lalu cuma dicapai oleh satu orang aja. Walaupun kemungkinan Mafiaton 3 bakal menang, tapi Face Subathon juga punya potensi untuk bisa menang. Oke, next, Best Streamer Event, the most entertaining, unique, or memorable live event streamed in 2025. Di sini ada Streamer Games yang diadakan oleh Ludwig, acara olimpiade olahraga yang melibatkan banyak streamer populer. Acara ini udah pernah diadakan tahun lalu dan kembali hadir di tahun 2025. Acara ini juga udah menang Best Streamer Event tahun lalu.
Jadi kayaknya tahun ini gak bakal menang lagi karena ada beberapa event lain yang baru yang lebih menarik dan kreatif. Lalu ada streamer prom yang cukup hype juga pada saat itu karena mengundang banyak streamer populer di sini. Dan salah satunya Jason Nguyen. Ini event yang jadi awal mula terciptanya Lord Jakura. Kemudian ada Bingo Brawlers yang gue gak ngikutin. Dari klipnya ini kayaknya event kompetisi game, mungkin Elden Ring. Kemudian Streamer University yang diadakan Kesenat, event yang mengumpulkan banyak streamer pemula untuk di training dan melakukan live stream di kampus. Sejauh ini kayaknya ini event yang paling kreatif dan impactful di antara yang lainnya di sini. Gak sekedar entertain, tapi juga mengedukasi banyak kreator atau streamer pemula. Ada sekitar 100 orang lebih yang ikut di sini. Setelah diseleksi dari 1 juta orang yang mencoba apply, mereka semua diberikan fasilitas device untuk live streaming masing-masing. Dan bahkan saking berpotensinya dan bagusnya event ini malah dicuri idenya oleh Twitch, platform streamingnya itu sendiri, dengan membuat event Streamer University-nya sendiri. Kemudian ada GP Explorer 3, ini event balapan real di Prancis. Dengan mayoritas streamer yang berpartisipasi di sini juga semuanya berasal dari sana. Tapi ada Ludwig dan Michael Reeves, satu-satunya streamer dari Amerika yang ikut di sana. Walaupun ini termasuk event streamer, kayaknya agak gila aja kalau di-compare sama event buatan streamer lain. Karena jelas ini udah kayak event balapan pada umumnya aja yang juga disiarkan langsung. Kalau di kategori ini sih, gue pilih Streamer University-nya Kaizenat. Karena itu yang paling kreatif, impactful, sekaligus juga entertain. Next, Best Streamer Series. Langsung aja ke yang gue tahu dan gue lihat, yaitu Alpheus Tour, Maya Higa. Ada banyak streamer yang udah datang dan tour di Alpheus Sanctuary punya Maya Higa. Alpheus Sanctuary ini adalah organisasi non-profit yang didirikan oleh Maya Higa di Austin, Texas, sebagai santuari satwa eksotik dan juga pusat edukasi konservasi. Mereka punya banyak hewan-hewan yang gak bisa dilepas ke alam bebas yang jadi bagian dari edukasi kepada publik. Alpheus Sanctuary ini udah disupport oleh berbagai kreator dan juga disupport oleh Twitch, platformnya sendiri. Mereka memberikan donasi $100,000 ke Alpheus Sanctuary ini. Kemudian kemarin MrBeast juga sempat donasi $50,000. Lalu Jason Nguyen $80,000, sekitar 1,3 M kalau dirupiahin. Jadi ada banyak kreator yang collab dan terlibat di project Alpheus Sanctuary tahun ini. Next kategori Best VTuber. Jujur gue gak nontonin VTuber. Yang gue tahu di sini cuma Iron Mouse karena dia yang paling populer di luar dan udah sering juga collab sama Connor. Dia juga udah menang Best VTuber di Streamer Awards sebelumnya. Kemudian satu lagi Mori Calliope yang gue tahu dari lagunya One Piece Egghead. Karena Iron Mouse udah terlalu populer dan udah pernah menang juga, gue di sini kayaknya pilih Mori Calliope. Next, Best Variety Streamer. Di sini gue cepet aja ya. Gue pilih Agent aja. Best Just Chatting Streamer antara XQC, Jason dan Kesenat. Kalau di sini ya kita kasih lah ke XQC. Karena dari tadi dia belum muncul di nominasi apapun dan viewersnya pun konsisten selalu di kisaran 20 ribuan lebih. Dia juga emang lebih sering live stream Just Chatting, jarang banget IRL. Next, Rising Star Awards. Kalau Sakura di sini naik jelas karena Jason. Jadi di sini untuk ini gue langsung aja pilih Marlon karena dia deserve konsisten streaming. Kemarin juga baru nyelesain maraton keliling Amerika, sering collab, dan ya di tahun ini dia benar-benar grinding lah sampai berhasil pindah ke rumah baru, beli mobil baru, dan kemarin dia juga udah full di internet. Next, Best Breakout Streamer. Di sini juga langsung aja kita kasih ke Uncle Adapt. Dia deserve penghargaan ini karena perkembangannya jauh signifikan dibanding tahun lalu dan menurut gua cukup impresif, dimana dia pivoting dari YouTube sebagai kreator YouTube atau YouTuber menjadi streamer di Twitch. Dari rekor subscribers tahun lalu di Subatonnya 30.000 sampai ke 140.000 di Subaton Face Clan tahun ini. So respect lah buat OG member Face Clan yang bisa bertahan dan terhindar dari drama-drama. Tahun lalu pemenang Breakout Streamer Jason Nguyen. Tahun ini let's go Face Adapt. Next, League of Their Own. Di sini langsung aja yang gue tahu Maya karena dia udah bikin Alpheus Sanctuary yang sukses dan collab sama banyak streamer populer.
Next, The Shaper Award, The Best Female Streamer of 2025. Di sini gue langsung aja pilih Sina. Dia juga cukup aktif, grinding kayak Marlon di tahun ini. Ngadain beberapa event stream, aktif collab sama berbagai streamer lain, termasuk sama FaZe Clan. Dan kemarin juga sempat ngadain season 2 bareng Valkyrie, walaupun gak sampai sebulan. Next, Gamer of the Year. Kali ini gue pilih aja Jingzi. Dia benar-benar naik di tahun ini, viewersnya gila, konsisten di kisaran 60.000 sampai 80.000. Dan terakhir, Streamer of the Year, the best overall streamer of 2025. Kalau di The Game Awards ada Gotti, di Streamer Awards ada Soti. Di sini cukup bersaing kandidatnya, mulai dari level Jason Duin dan Flaky Boy Max sampai level Kaisenat dan Icerspeed. Dari pandangan gua, ini ada 3 pilihan kuat, yaitu Icerspeed, Kaisenat, dan Jason Duin. Pertama, Icerspeed. Kita track back ke belakang di tahun ini. Bisa dibilang Icerspeed ini jatuhnya sekarang bukan spesifik sebagai streamer, tetapi udah lebih ke kreator star in general. Cuma dia di sini yang aktif live streamnya di YouTube, bukan di Twitch. Pertama, di tahun ini dia rilis beberapa lagu, dan salah satu lagunya yang hit menurut gua adalah Headshot. Itu yang paling bagus. Kemudian dia bikin series Icerspeed Goes Pro yang melibatkan 5 superstar atlet. Lalu untuk live streamnya, di awal tahun 2025 ini dia namatin RDR 2, The Best Game Ever. Kemudian IRL Stream Tour di South America. Di tahun ini juga dia viral ketika live stream di match WWE. Lalu IRL tour streamnya yang paling hype dan juga viral di tahun ini, yaitu adalah tripnya ke Cina. Dia nunjukin banyak hal, kemajuan di Cina yang jarang diperlihatkan di media sosial. Di tahun ini juga dia mencapai 40 juta subscribers, membuat berbagai momen dan klip viral, kayak balapan lari ngalahin Aston Hall yang juga viral di tahun ini. Lanjut, IRL stream tournya di Eropa. Dilanjut lagi, IRL stream tour Amerika, maraton 24 jam nonstop selama 35 hari. Kemudian ke Arab Saudi, nonton Ronaldo dan dinotis juga sama Ronaldo. Sampai kemudian di follow Ronaldo. Kemudian Kaisenat, stream chatting, stream AMP. Dia juga sempat beli robot dan nunjukin di stream yang klipnya sempat viral. Lalu mulai bikin event stream. Yang pertama Batman Marathon, lalu IRL stream di Brazil, rumah baru AMP, kemudian event stream lagi, stream di University, sampai stream event puncaknya di Mafiatun 3, di mana dia hit 1 juta subscribers Twitch, ngundang berbagai artis dan musisi terkenal, ngundang LeBron James, ngelakuin banyak segmen di Mafiatun 3, bikin best trio, Kaisenat, Kevin Hart, dan Drewski, sampai potong rambutnya jadi pendek kayak P. Diddy. Dan terakhir, Jason Duin. Kenapa Jason Duin layak untuk jadi Streamer of the Year tahun ini? Beberapa dari kalian mungkin ada yang belum tahu atau gak ngikutin. Jason Duin ini streamer asal Vietnam. Dia masih muda, ya seumuran lah sama Icerspeed. Dia join FaZe di tahun 2024, dan di tahun lalu dia menang award Breakout Streamer 2024. Nah, di 2025 ini dia terus berkembang, dan perkembangannya ini sangat cepat dan tinggi. Mulai dari stream di FaZe House pertama untuk New Era, konsisten stream bareng member FaZe lain, sering collab sama streamer lain, termasuk streamer dan kreator besar. Kemudian ikut segmen charity match dan masuk ke program segmen Insight yang ditayangin di Netflix. Sampai kemudian lonjakan besarnya itu mulai terjadi ketika pindah ke FaZe House yang baru, yang lebih besar. Dan juga ketika Jason pertama kali ketemu Sakura di pesta Flaky Boy Max, yang berlanjut kemudian ngajak ke streamer prom dengan nelpon Kayday. Sampai kemudian terbentuklah Lore Jakura. Lanjut IRL ke Jepang, aktif kolaborasi dengan streamer lain dan berpartisipasi di berbagai stream event. Sampai kemudian ada drama sedikit, jadi agak membatasi dulu collab sama Sakura. Tapi dari sini setelahnya justru malah jadi lucu ketika fansnya nyelidikin hubungannya tetap aman atau gimana situasinya, sampai Jason dan Adapt saling nge-trolling satu sama lain. Lalu lanjut lagi sampai puncaknya di FaZe Subathon 2 di bulan Oktober kemarin. Dia berhasil mencapai 100.000 subs dalam waktu 9 hari.
Kemudian dia ngelakuin skydiving yang jujur entah kenapa walaupun Kai Cenat juga udah duluan ngelakuin ini di Mafiaton 3, tapi dari kualitas stream, hype, dan reaction, skydiving Jason Lewin ini lebih bagus dari Kai Cenat. Entah karena skydiving Jason Lewin ini disupport sama Red Bull yang setupnya udah lebih proper. Sampai di akhir phase Subatonnya, Jason mencapai 327.000 subscribers di Twitch, menjadi third most subscribed on Twitch of all time, mengalahkan rekor Ludwig dan Iron Mouse, sekaligus juga menjadi MPV di phase Subaton. Tapi sekarang setelah Subaton dan hubungannya dengan Sakura secara publik udah baik, dia jadi agak sering live stream sama Sakura. Ya gua harap sih bakal ada lebih banyak stream lagi sama phase member lainnya dan bikin segmen-segmen seru lainnya. Dan kalau secara genuine, gue sebenarnya lebih suka Adapt karena dia yang paling santai, no drama, no girl content, dan gak ada big collab sama artis, selebriti atau kreator besar. Komedi dan tingkah laku lucunya lebih genuine dan natural, gak ikut ke bawah hype atau balapan exposure di antara streamer-streamer lainnya. Tapi untuk Streamer of the Year, prediksi gue di tahun ini, pemenangnya kayaknya bakal iShowSpeed atau ya antara iShowSpeed atau Kai Cenat lah. iShowSpeed udah bikin stream event global dengan audiens global, berhasil menciptakan banyak klip dan momen viral. Atau Kai Cenat yang memecahkan rekor 1 juta subscribers di Twitch dan collab dengan berbagai selebriti atau artis musisi ternama di streamnya. Tapi kalau gue di sini pilih Jason Lewin, walaupun kemungkinan besar nggak bakal menang. Walaupun tetap Jason Lewin punya potensi untuk menang, karena dari perkembangan yang pesat itu bisa jadi nilai atau alasan utama ia menang. Dia juga bisa dibilang yang nge-carry Face Clan sampai bisa comeback dan berkembang seperti sekarang. Ya walaupun nggak sepenuhnya dia sendiri, tapi secara porsi besar dan secara gak langsung, ya dialah yang membuka koneksi dengan berbagai streamer populer atau besar lainnya, sehingga bisa kenal dengan member Face lainnya. Sementara kalau Kai Cenat dan iShowSpeed, mereka udah jadi streamer terbesar atau tertinggi dari tahun-tahun lalu. Mereka bisa terus menciptakan event besar karena level dan kapasitasnya udah tinggi. Dan kalau dari segi growth pun, kelihatannya udah gak terlalu menarik atau signifikan lah untuk di posisinya sekarang. Ya kecuali achievement Kai Cenat kemarin yang mencapai 1 juta subscribers. Tapi ya sesekali mungkin nama baru deserve lah untuk naik ke puncak di penghargaan tahun ini. Oke segitu aja. Semoga dari sini secara gak langsung kalian juga jadi tahu berbagai hal kreator atau info seputar dunia streamer. Next, gue bakal bahas phase Subaton 2 yang belum kelar-kelar progres produksinya.